Pernah nggak sih Anda ngomong sesuatu, terus sepersekian detik kemudian Anda berharap ada tombol undo gitu? Haha, sering sekali. Anda tahu kan perasaan itu? Mm-mm. Perut langsung melilit, pikiran langsung muter-muter di situ terus. Betul, betul. Mungkin cuma gosip kecil di kantor yang ternyata, wah kedengeran orangnya. Atau komentar asal ceplos ke pasangan pas lagi capek. Kita semua pernah lah ya, momen di mana lidah kita tuh rasanya lebih cepat dari pikiran. Nah, hari ini, kita mau menyelami perasaan itu lebih dalam lagi. Oke. Kita akan kupas satu ayat yang tajam banget dan relevan, Matius 12:36. Ini tentang kekuatan dan konsekuensi dari setiap kata yang kita ucapkan. Betul sekali. Misi kita bukan cuma bedah teks ya, tapi mau coba ngerti. Kenapa sih sesuatu yang rasanya sepele, cuma satu kata, kok dampaknya bisa sebesar itu? Dan yang bikin pembahasan kita kali ini kaya sekali itu karena sumbernya. Anda kan kasih kami bukan cuma satu, tapi berbagai versi terjemahan. Iya. Ini menarik banget karena setiap terjemahan itu seperti lensa yang berbeda. Kita jadi punya sudut pandang baru. Oh, begitu ya. Iya, dengan bandingin terjemahan baru, TSI, Alkitab versi Borneo, dan lainnya, kita bisa dapat pemahaman yang jauh lebih utuh tentang apa sih sebenarnya kata sia-sia itu. Oke. Jadi fokus kita benar-benar menggali makna yang paling praktis untuk hidup kita sehari-hari yang seringkali yaitu serba ceroboh dalam berucap. Tepat. Mari kita mulai dari masalah utamanya dulu ya. Sesuatu yang kita semua hadapi. Oke. Dalam sehari, kita ini bisa ngomong ribuan kata. Belum lagi yang kita ketik di era digital ini. Ratusan lagi. Banyak sekali. Coba bayangin itu kayak aliran sungai deras yang keluar dari diri kita. Nah pertanyaannya, seberapa sering sih kita sadar kemana alirannya bermuara? Seringnya kan, kata-kata itu keluar gitu aja, kayak keran air yang lupa dimatiin. Ngalir terus, tanpa tujuan yang jelas. Analogi keran air itu kena banget ya. Karena tumpahan air yang nggak terkendali itu kan ujung-ujungnya pasti merusak. Betul. Entah lantainya jadi licin, atau ngerusak perabotan. Sama kayak kata-kata. Ada alasan psikologisnya loh, kenapa kita gampang banget numpahin kata-kata. Oh ya? Apa itu? Kadang untuk ngilangin canggung. Atau yang paling umum kita pakai untuk melampiaskan frustrasi. Ngeluh soal macet, soal kerjaan. Bukan buat cari solusi, tapi cuma buat keluarin energi negatif aja. Dan itu jadi kebiasaan tanpa kita sadar ya. Tepat kali. Saya mau ajak Anda yang mendengarkan, coba deh refleksi sebentar. Mungkin agak nggak nyaman ya. Boleh. Coba pikirin satu percakapan panjang yang Anda lakukan kemarin. Mungkin pas makan malam, atau teleponan sama temen. Dari semua kata yang Anda ucapkan, coba pilah. Berapa persen yang tujuannya benar-benar untuk membangun, untuk ngerti, untuk kasih semangat. Dan berapa persen yang sebenarnya cuma getaran di udara. Ngisi waktu, ngeluh, atau bahkan sindiran-sindiran halus. Pertanyaan yang bagus sekali. Jujur deh, kadang perbandingannya itu, cukup mengejutkan. Dan disitulah inti masalahnya, tumpahan kata-kata ini punya kekuatan nyata. Baik secara horizontal, Dengan sesama kita ya. betul, maupun secara vertikal. Secara horizontal, kata-kata ini tuh kayak ribuan sayatan kertas. Satu mungkin nggak kerasa, tapi ribuan itu melukai. Dalam sekali. Gosip ringan bisa merusak reputasi orang pelan-pelan. Tanpa sadar, kata-kata kita ini membangun citra diri kita. Kita mau dikenal sebagai orang yang bijak atau yang sinis. Benar, benar. Dan secara vertikal, ayat yang akan kita bahas ini nunjukin ada dimensi pertanggungjawaban ilahi. Jadi ini bukan masalah sepele. Oke, dengan kesadaran ini mari kita masuk lebih dalam ke ayatnya ya. Saya bacakan versi yang paling umum dari terjemahan baru. Silakan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Jujur ya, waktu pertama kali benar-benar merenungkan ini, frasa setiap kata, ini yang paling bikin saya, berhenti sejenak. Tepat. Bukan cuma bohong besar atau sumpah serapah, tapi setiap kata. Rasanya ini standar yang mustahil banget. Standarnya memang sengaja dibuat sangat tinggi. Dan ini poin pertama kita, cakupannya yang absolut. Coba kita lihat terjemahan lain yang Anda kasih, dari TSI tahun 2014. Oke, gimana bunyinya? Di situ tertulis, bahkan yang dia ucapkan dengan sembarangan. Wah, sembarangan. Itu lebih kena lagi rasanya ya. Kena banget kan? Kata ini masih penekanan luar biasa, ini bukan soal niat jahat, ini soal kelalaian.
Kelalaian ya. Iya, kata-kata yang kita ucapkan sambil lalu. Komentar di medsos sambil nonton TV, jawaban ketus ke anak karena kita lagi sibuk. Kata sembarangan ini mencakup semua itu. Ini beneran ngubah cara pandang sih. Artinya, ya itu tadi, gosip ringan, basa-basi, komentar sarkastik yang kita anggap lucu, semua masuk hitungan. Masuk. Nah, ini yang bikin saya mikir, kalau sembarangan aja dihitung, kita harus jelas banget dong apa artinya sia-sia itu sendiri. Pertanyaan krusial. Di mana kita tarik garisnya? Nah, disinilah keindahan membandingkan terjemahan itu kelihatan. Ini poin kedua kita. Membedah apa itu kata sia-sia. Oke. TB dan AYT kan pakai frasa kata sia-sia, agak abstrak ya. Tapi lihat deh Alkitab dalam bahasa Indonesia sehari-hari, BIS. Gimana katanya? Ayat itu berbunyi, setiap ucapannya yang tidak berguna. Tidak berguna. Oke, itu lebih jelas. Jadi kuncinya di kegunaan. Tepat. Basa-basi yang tulus supaya orang lain merasa diterima, itu kan berguna. Itu membangun. Jadi itu nggak sia-sia. I see. Tapi basa-basi yang cuma buat dengerin suara kita sendiri, nah itu tidak berguna. Oke. Itu memperjelas banyak hal. Dan ada satu lapisan makna lagi yang penting banget dari Alkitab versi Borneo, Afibi. Apalagi itu? Diterjemahkan sebagai setiap katanya yang tidak sewajarnya dituturkan. Tidak sewajarnya dituturkan. Ini nambah dimensi kepantasan. Sebuah kata mungkin benar dan berguna, tapi kalau diucapkan di waktu, tempat, atau cara yang salah, ya jadi nggak wajar. Contohnya gimana tuh? Misalnya, kasih nasihat yang benar, tapi nggak diminta. Nasihatnya berguna, tapi konteksnya salah, jadinya malah menghakimi. Oh iya. Benar juga. Jadi kalau kita gabungkan semua ini, kata sia-sia itu bukan cuma kata yang kosong, tapi kata yang nggak produktif, nggak membangun, nggak berguna, atau nggak pada tempatnya. Jadi kuncinya bukan di aktivitasnya, bercanda atau ngobrol, tapi di niat dan dampaknya. Apakah tujuannya untuk kebaikan? Tepat sekali. Kata sia-sia adalah setiap ucapan yang gagal mencapai tujuan yang baik. Menantang sekali. Dan itu membawa kita ke bagian akhir ayat ini yang mungkin paling berat ya. Yap. Semuanya harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Kalimat ini kan kedengarannya final dan serius banget ya. Sangat. Tapi mungkin ini bukan cuma ancaman ya. Mungkin ini lebih ke pernyataan tentang nilai. Kayak hukum gravitasi spiritual gitu. Setiap kata punya bobot. Dan karena punya bobot, ya pasti ada konsekuensinya. Persis. Itu poin ketiga kita. Konsekuensi dan panggilan untuk bertindak sadar. Coba perhatikan, di semua versi terjemahan, intinya sama. Akuntabilitas ya? Betul. Ada pertanggungjawaban. Ini bukan tentang Tuhan yang duduk nyatet-nyatetin kesalahan kita, ini lebih ke prinsip bahwa kata-kata itu punya kuasa. Bisa menciptakan atau menghancurkan. Nah, dan pertanggungjawaban ini adalah pengakuan atas kuasa itu. Tujuannya bukan bikin kita paranoid dan diam, tapi justru mengangkat nilai komunikasi kita. Oke, kalau standarnya setinggi ini dan konsekuensinya senyata ini, rasanya opsi paling aman ya diam aja. Tapi kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Jadi solusi praktisnya gimana dong? Biar kita nggak lumpuh karena takut salah ngomong. Nah, Anda menyentuh intinya. Solusinya bukan jadi pendiam. Solusinya adalah menjadi bertujuan. Bertujuan? Iya, bergeser dari komunikasi reaktif menjadi proaktif dan disengaja. Ada alat praktisnya, 3 filter sederhana sebelum kita ngomong atau neken tombol kirim. Oke, apa saja itu? Pertama, apakah ini membangun? Kedua, apakah ini benar? Dan ketiga, apakah ini perlu? Apakah ini membangun, apakah ini benar, apakah ini perlu? Oke. Sederhana, tapi saya bayangin prakteknya sulit. Sangat sulit, tapi transformatif. Membangun itu artinya, apakah ini akan nambah kekuatan atau harapan buat pendengarnya? Oke. Benar itu lebih dari sekedar nggak bohong. Termasuk nggak nyebar gosip, nggak melebih-lebihkan cerita. Dan yang terakhir? Nah, yang terakhir nih mungkin yang paling susah. Apakah ini perlu? Tepat. Ini yang paling menjebak. Karena ego kita seringkali teriak, perlu dong, pendapatku kan penting. Tepat sekali. Filter ketiga ini soal kerendahan hati. Dalam sekali itu.
Filter ini ngajarin kita kebijaksanaan. Melatih diri dengan 3 filter ini nggak akan bikin kita sempurna, tapi pasti akan drastis mengurangi jumlah kata sia-sia. Waktu Anda jelaskan 3 filter itu, saya jadi kepikiran sebuah gambaran. Oh ya, Ini kayak kita semua punya rekening bank spiritual. Setiap kata itu transaksi. menarik. Kata yang membangun itu setoran, investasi. Sebaliknya, kata sia-sia, keluhan, gosip itu penarikan. Betul-betul. Ayat ini kayak ngingetin kita, nanti pada akhirnya bakal ada audit untuk rekening itu. Analogi yang sangat kuat dan mudah diingat. Baik, ini benar-benar pembahasan yang dalam sekali ya. Tentu. Jadi kalau kita rangkum, dari berbagai terjemahan Matius 12:36 ini, kita belajar 3 hal penting. Oke, Pertama, cakupannya total. Semua kata kita punya bobot, bahkan yang diucapkan sembarangan. Kedua, sifat katanya. Sia-sia itu berarti tidak membangun, tidak berguna, dan tidak pada tempatnya. dan yang ketiga, Ketiga, konsekuensinya. Ada pertanggungjawaban ilahi yang tujuannya bukan menakuti, tapi mengundang kita untuk jadi penata layan yang lebih bijaksana. sebuah undangan ya. Ini bukan tentang jadi polisi kata-kata sampai kita stres. Ini tentang kemajuan, bukan kesempurnaan. Tepat sekali. Jadi mungkin tantangan praktis buat kita semua. Coba deh jalani 1 hari ke depan dengan 1 misi kecil. Sadari dan ganti 1 keluhan otomatis dengan 1 ucapan syukur. Nah, itu praktis sekali. Atau tahan 1 komentar sarkas. Ganti dengan diam yang membangun. Perubahan kecil yang disengaja. Latihan kesadaran yang sangat baik. Dan sebagai pemikiran penutup untuk Anda renungkan, saya mau tinggalkan 1 pertanyaan. Jika kata-kata yang Anda ucapkan hari ini adalah menu makanan untuk jiwa Anda sendiri besok, apakah itu akan jadi santapan yang bergizi atau makanan yang beracun? Pertanyaan yang bagus sekali untuk direnungkan. Oke, mari terus belajar dan bertumbuh bersama. Tuhan Yesus memberkati.